Shalom Oma dan Opa, Bapak Ibu serta pemirsa yang terkasih dalam Tuhan. Wow, kita jumpa kembali ya. Dalam beberapa episode ini, kita akan bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan bersama keluarga Oma Liu, Ipi, serta Pak Supir. Kami akan menyajikan pujian penyembahan dan firman Tuhan dalam beberapa serial dengan latar belakang tempat-tempat bersejarah di Israel. Harapan kami beberapa episode ini dapat memberikan gambaran tentang perjalanan Tuhan Yesus sesuai dengan apa yang tertulis di Alkitab loh. Sekalipun latar belakang tempat-tempat bersejarah itu hanya merupakan foto virtual, tetapi saya percaya hal ini tidak akan mengurangi pujian penyembahan kita pada Tuhan. Biarlah melalui penyajian beberapa episode mengunjungi Israel ini dapat memberikan dan menceritakan secara visual tempat-tempat bersejarah ribuan tahun yang lalu dan masih ada sampai saat ini. Saya mengakui episode ini jauh dari sempurna. Kiranya ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Akhirnya, selamat memuji, menyembah Tuhan bersama keluarga Oma Liu, Ipi, serta Pak Supir. Dalam serial pertama, Let's Start Our Journey, mengunjungi Israel. Dan juga mendengarkan pesan-pesan firman Tuhan yang disampaikan melalui hambanya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah. Wah, akhirnya apa yang Oma impikan Tuhan izinkan terjadi ya. Kita bisa ke Israel. Oma juga seneng bisa ajak Ipi, Pak Supir ke Israel. Puji Tuhan banget. Oma, gak nyangka loh Pak Sopir, ini sesuatu benar-benar terjadi loh. Oma Ipi tuh gak mungkin ke Israel sendiri loh. Kalau Oma gak ajak Ipi, oh Tuhan, makasih Oma. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu, segenap hidupku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu, segenap hidupku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu, segenap hidupku
Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hidupku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu Tuhan, segala kebaikanmu. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Segenap hidupku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hidupku Tuhan, segenap hidupku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Puji Tuhan ya. Oh iya Pak Supir, kita pesawat pukul berapa ya? Jam 23.15 atau jam 11:15 malam Oma. Soalnya kemarin pas supir cari-cari kok nggak ada yang pagi atau siang. Oh, Adanya gitu. kebanyakan malam semua. Jadinya dapatnya malam banget deh. Itu ya. Di sana kan ada perbedaan waktu ya Pak Supir, Oma? Iya kan? Oh iya iya iya. Beda Wah, sama waktu kita loh. Iya, wah nggak apa-apa. Puji Tuhan. Jadi karena kita malam jadi begitu nyampe di sono udah pagi gitu ya. Iya. Udah nyampe. Oh, Betul. ngerti. Iya iya iya. Jadi kita kalau sudah bangun langsung seger gitu Oh. loh, ya kan? Betul. Jadi Iya. kenapa? Supaya kita istirahat. Jadi pas di pesawat Langsung tengah tidur ya, malam, Oma? kita tidur. Hmm. Nanti bangun-bangun tiba di sana sudah pagi hari. Gitu. Tidur ya, Ipi. Iya. Jangan makan-makan terus. Iya. Mau tidur aja deh. Nah, iya. Kita mau Ayo. cekin dulu ya, Oma ya. Oh iya, Yuk, yuk, ayo, mari. yuk. Yuk, check-in yuk. Nah, kita ke arah mana ya? Itu Oma ke arah sana loh. Tuh. Oh, Arah iya, keberangkatan benar. kan? Ah, benar, Ya? benar. Oma, pelan-pelan. Oh iya, Oma emang gak capek apa? Jalannya cepet banget, ngebut loh. Oma nggak Oma capek. semangat. Oh, Karena hati yang gembira adalah obat. Iya betul. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Ayo Oma-Oma di rumah kita nyanyi sama-sama yuk. Hati yang gembira adalah obat yang manjur seperti obat hati yang senang.
Beri semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Wow. Senang ya. Senang ya. Senang. Ayo Oma, Yuk, kita yuk. check-in. Ini ya, masuk ke yang keberangkatan ya. Ayo, Arahnya Oma, ke sana ayo. loh. Arahnya ke sana yuk. Iya, yuk. Wah, Bandara Istanbul keren banget. Seperti di luar negeri loh, Oma. Ipi. Ini tuh di luar negeri, sudah di luar negeri Ipi. Astaga, Ipi. Udah sampai ya? Baru bangun tidur dia. Iya kayaknya ampun, ya belum ampun. ngumpulin nyawanya dari pesawat tadi kayaknya Iya. masih ketinggalan. Aduh, Ipi. Ya ampun, makasih Oma. Udah bawa Ipi jalan-jalan sama Pak Supir. Sama-sama. Meskipun Ipi kehilangan tabungan, aduh. Tapi Ipi bisa ada karunia bisa jalan-jalan ke Israel. Amin. Makasih Oma. Tuhan memberkati Oma ya. Amin. Iya Oma, biar Oma sehat-sehat terus ya. Iya. Biar kita bisa selalu Amin, bersama. amin. Diberikan panjang umur selalu sama Tuhan Yesus. Amin, terima kasih Pak Supir. Ayo deh kalau gitu kita ini yuk. Oh iya Oma, kita ini transitnya cuma 2 jam doang sih. Tapi kita foto dulu boleh ya Oma yang ada tulisannya Istanbul itu loh. Oh iya, Buat iya, kita iya, ada iya. eksis gitu. Boleh, Kita pernah di boleh. Istanbul, bener Oke nggak deh. Ipi? Pak Ayo, Supir ayo. di tengah deh, Pak Supir di tengah. Oh boleh. Kan mau difoto biar bagus. Ayo, Kameranya mana? action. Iya minta orang Action. nanti lo ini dulu ya. Iya, minta Fotoin orang ya. itu Yuk. Oke. Ayo. Yuk, foto dulu. Siap ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Cukup. Oke, yuk. Yuk, Kita yuk, masuk yuk, ke gate keberangkatan ya. Oke. Ya, ya, Tapi Oma, ini nggak kebelat pipis nggak? Oh iya. Oma, apa-apa deh. iya Jadi siap-siap Oma dulu. Takutnya nanti di sana nggak ada toiletnya jauh. Oh, iya, Mumpung sini jalannya nggak ada jauh ya. dekat. Oh ya udah, Oh yuk, iya, yuk, dekat yuk, situ. Ipi Yuk. anterin ya. Yuk ke Ya toilet udah. dulu yuk. Ayo. Wah, asik ya kalau udah seger ya cuci muka. Rasanya udah gosok gigi juga. Pak Supir udah gosok gigi belum? Udah dong, udah seger nih buktinya. Makin kinclong. Ipi. Tadi tas Oma ketinggalan loh, tadi hampir Oh lupa. iya? Nah, Untung aja iya. masih ada. Iya, puji Kalau Tuhan ya. enggak, gimana Oma? Wah, Isinya uang semua itu. iya nih. Wah, bagus sekali ya bandaranya. Iya, bagus Iya, loh. Aduh. di Istanbul ini Nggak luar nyangka biasa ya. ya. Heeh. Katanya sih, Ha-ha. katanya ini bandara terbaru di Turki loh. Oh. Iya. Iya, Terus iya. yang Bandara Pak Sopir terbaru di dengar-dengar Turki, juga tadi di betul. toilet katanya bandara ini adalah yang terbesar dan terbagus loh Oh, di Iya, dunia. betul. Terus duty free-nya besar-besar lagi. Oma Wow. jangan belanja, nanti kopernya penuh. Enggak lah, enggak Oma enggak belanja dulu. Nanti kan kita masih ada transit lagi. Oh, Tapi sebenarnya nanti Oma mau beli coklat loh. Ipi. Jangan, sebaiknya Oma beli yang lain aja. Nah, Jangan Oh, makan iya. coklat. ingat dokter kemarin Janji ya. bilang apa Oma? Janji ya Oma, tidak Iya, boleh makan iya. coklat lagi. Terima Tapi kalau kasih. buat kita, aku sama Ipi boleh loh. Boleh. Jangan. Sedikit saja. Iya sedikit Jangan. aja, 1 keranjang ya. Iya. Satu buat kita keranjang berdua. sedikit. Ayo, lanjut yuk. Sedikit. Yuk lanjut yuk. Ya nantilah. Oma, Ayo. ini kan kita transit di Istanbul. Ya, Terus nanti habis dari Istanbul kita naik pesawat kemana nih Oma? nanti kita ke Ben Gurion. Oh. Ya, itu bandaranya Tel Aviv. Oke. Ben Gurion Bandara Tel Aviv. Oke. Di Israel loh itu. Oh berarti kita udah langsung nyampe Langsung. tadi Israel. Yuk lanjut yuk. Ayo, yuk, ayo, udah kita nggak sabar lanjut. nih. Yuk. Wah. Puji Tuhan. Luar biasa. Puji Tuhan kita udah sampai. Ini udah di Israel, Oma. Iya. Udah di Israel. Ya. Pantesan dingin. Iya ya. Dingin banget. Iya. AC-nya ini di mana sih matiinnya Oma? Aduh dingin banget. Ih. Nggak bisa lah. Dimatiin, ini kan AC dari pusat. Hah, pusat. Memang hawanya dingin, hawa alam.
Iya. Aduh, Alam. akhirnya Pak Kita Sopir sudah bisa sampai di nginjakin Israel. istana Israel loh. Aduh, Iya, puji Tuhan. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah Oma, kita harus ambil koper ya Oma. Iya, ayolah kita ke tempat diambil koper dulu ya. Yuk, Oke Ayo. Oma. kita naik apa ini Oma? Naik apa? Iya, kita ini ya ikutin rombongan aja ya. Kan kita naik bis. Kita cari tour leadernya dulu ya. Oke. Oma, belah situ rombongan Oh, iya. kita. Ayo Oh kita iya, mereka ya. betul. Ayo. Yuk. Wah, indahnya Oma, pantainya bagus-bagus. Wah, iya ya. Wow. Wow. Luar biasa. Nah, iya, Tel Aviv ini ibu kotanya Israel. Itu kota pelabuhan. Oh. Berhadapan dengan lembah Mediterania. Oma, kita di sini cuman ada waktu kalau nggak salah. Pak Sopir inget 15 menit deh. Ayo kita foto-foto yuk yang banyak yuk. Oh, boleh kita selfie ya. Yang Ipi bagus dong. ngadep sini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Wah. Aduh, senengnya. Oma, ayo kita ke sana ngelihat yang patung terbalik. Ayo, Oma, buruan Oma. Jangan tinggalin aku. Ayo kita foto ya. Yuk. 1, 2, 3. Lagi yuk.
1, 2, 3. Ayo, kita cepet yuk. Ayo, kita cepet lagi yuk, jalan lagi. Oma, kok di sini kayak kuno-kuno banget ya, Oma? Iya ya. Tadi kan tour leader udah ngomong. Namanya Old Javo. Oh, Old Javo itu nama kunonya Tel Aviv. Iya. Iya ya, tapi sepertinya jalanannya kok sepi-sepi ya. Terus banyak yang bangunan kuno-kuno ya. Oma, kita belok-belok ke yang rumah penduduk situ ya, yang kuno-kuno yuk. Oh iya, yuk. Keren juga ya. Lorongnya kecil, sempit tapi asri. Iya, benar. Rumah mereka tuh kayak terbuat dari batu apa ya? Batu-batu khusus gitu ya. Kuat, kokoh gitu, semuanya hampir sama semua lagi. Ayo Oma, Iya. bingung cari alamat. Iya. Ma, kita susulin rombongan ya, takut ketinggalan. Oh iya, rombongan dia nanti kesana yuk, ketinggalan. Ma. Ayo, pelan-pelan jalannya satu-satu. Nah, kalau yang ini sedikit agak lebar ini. Jadi jalannya juga nggak sempit-sempit ya. Iya, Dibandingkan Oma. yang tadi ya, lorongnya sempit. Yang pertama tadi loh Ipi. Ya. Berarti dari sini kita tinggal ke yang jalan utama ya, Oma. Ikutin yang rombongan lagi yuk. Oh Kita iya. takut ketinggalan, ntar kita nyasar loh, Oma. Oh ya Ayo. udah. Ayo deh kita jalan lagi. Yuk. Wah, Oma kita naik tangga loh. Oma kuat nggak? Jalannya kuat nggak? Kuat Ipi. Tangga loh. Kuat. Oma kuat. Nanti Oma naiknya pelan-pelan aja ya. Iya, Oma. Tadi Pak sopir udah bilangin ke tour leadernya biar Oma kan udah tua ya, jadi boleh kok jalannya kita pelan-pelan aja, nanti ditungguin di atas. Iya. Nah di atas itu nanti kita bisa lihat Laut Mediterania Utara. Oh. Gitu Oma. Dan nanti kita di Wow. sana ada restoran juga, kita mau makan di sana Oma. Oh iya. Tapi kita mau foto dulu ah. Oh iya boleh, kita buat Selfie kenang-kenangan lagi ya. ya. Kita lagi naik tangga di Old Javo. Iya. Iya, Oke. yuk kita foto dulu. Siap, 1, 2, 3. Oke, udah satu aja. Ntar dia Sekali lagi, sekali lagi ya. Ya udah, Sekali siap. lagi. 1, 2, 3. Oke, Iya. udah ya. Ayo kita lanjut. Yuk naik. Iya. Wah, bagus ya. Kita udah agak lebih tinggi nih. Wah, Di atas kita bisa lihat Laut Mediterania loh. iya. Oma nanti kita foto yang banyak ya. Oke sip, oke lah. Iya deh, yuk kita jalan lagi ya, nanti kita sana ya. foto-foto ya. Yuk. Wah, Oma, lihat deh. Lautnya bagus banget ya. wah iya, indah banget ya. Aduh, lautnya biru amat, Oma. Iya. Kalau bangunan modern itu apa ya? Oh, itu kan kota modernnya Tel Aviv. Kalau yang ini Old Javo namanya. Oh, pantas di sana gedung-gedung Iya. bertingkat ya, Oma. Betul banget. Yuk Ayo, kita terus foto, kita makan yuk. ayo, boleh Foto yuk, lagi yuk. nih. Ya. Iya, foto lagi. Siap. 1, 2, 3. Katakan cheese. Cheese. Oke. Hah? Oh iya Oma, lihat gak di sana ada figura? Kita foto di sebelah sana yuk Oma. Mana? Oh Itu. iya, kita masuk di dalamnya ya, jadi Oke. foto Iya. figura ya. Yuk, kesana yuk. Yuk. Satu kali aja Oma, fotonya udah lapar. Capek. Iya, lapar. lucu amat kamu. Iya. Ayo udah, ayo yuk. Ayo. Oma, itu ya restorannya. Bagus banget Oma. Iya ya. Lewatnya dari mana? Jalannya dari mana? Oh, itu nanti ada pintu kecil masuknya. Nah, itu teman-teman dan tour leader sudah masuk duluan di sana, udah tungguin kita tuh. Ayo kita ke Ayo, sana. cepetan yuk. Yuk. Duh, udah kenyang. Enak juga ya makanannya. Iya Oma, enak sekali. Tapi ngomong-ngomong, kita sekarang ini menuju Kaisarea kan? Makanya kalau tour leader menjelaskan
Pak supir jangan bengong terus. Iya, kita dari Tel Aviv, Old Javo, sekarang menuju Kaisarea. Coba lihat itu peta yang tadi diberikan tour leadernya. Habis makan jadi ngantuk, tapi nggak mau merem ah. Sayang nggak bisa lihat-lihat kota-kota yang kita lewati. Iya. Oma, lihat kita udah sampai. Iya, kita sampai di Kaisaria. Tapi itu apa ya? Seperti lengkung-lengkung begitu. Nah kan Ipi, tadi tour leader menerangkan bahwa itu adalah saluran air tawar dari Gunung Karmel. Hebat ya. Kalau sekarang tinggal pakai pipa pralon sudah beres. Dulu bikin pakai batu segitu megahnya. Yuk kita turun dan lihat-lihat serta foto ya Oma. Ayo, ayo. Wah, hebat sekali si pembuatnya. Nanti kita dengarkan penjelasannya ya dari tour leader. Zaman dulu kan belum ada semen, tapi bisa lengket gitu. Pakai apa ya? Coba kita lihat ke sana yuk. Kita mau kemana? Coba kita lihat runtuhan itu ya Oma. Siapa tahu ada sesuatu di dalamnya yang dapat menerangkan. Nah, bener kan? Ternyata dibuat seperti selokan raksasa untuk mengalirkan air tawar ke tempat ini. Wah, betul juga. Iya, untuk kebutuhan penguasa wilayah dan rakyatnya. Yuk balik ke bis. Kita akan dibawa ke reruntuhan istana, rumah ibadah, hipodrom, teater, dan yang terpenting adalah rumah Cornelius. Oh, seperti yang di Alkitab ya Oma? Jadi kita bisa lebih memahami dengan lebih jelas ya. Yuk kita kumpul di sana dan mendengarkan keterangan tentang kota Kaisarea ini. Shalom Oma dan Opa, Bapak, Ibu, serta pemirsa semuanya. Senang sekali berjumpa dengan Oma, Opa, Bapak, Ibu semuanya. Ya, oh puji Tuhan ya Oma dan Opa, kalau kita berjumpa di dalam episode mengunjungi Israel. Semua anugerah Tuhan, bukan satu kebetulan, tapi semua anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Baik saya maupun Oma dan Opa, Bapak, Ibu semuanya. Puji Tuhan, ketika kita mengunjungi Israel, kita mendarat di Bandara Udara Ben Gurion, kemudian di Tel Aviv, kemudian kita dibawa ke Kaisarea ya Oma dan Opa ya. Ke Kaisarea adalah kota yang terdekat dengan Tel Aviv ya, sama-sama berada di pantai ya, di tepi laut ya. Kemudian apa yang kita lihat di sana? Mungkin Oma dan Opa akan kaget. Ngapain ya dibawa ke sini ya? Adanya cuma tumpukan batu. Seperti pertama kali ketika saya berada di Israel ke Kaisarea. Saya gini, ngapain ya? Kita tumpukan, saya kan nggak punya ide apa-apa tentang kota itu. Kok dibawa ke tempat ini adanya cuma tumpukan-tumpukan batu yang nggak berarti. Sepertinya nggak berarti buat saya. Tetapi Oma dan Opa, hari-hari ini ya, ketika kita mau belajar lebih lagi, ternyata ada sesuatu yang besar di kota ini, di kota Kaisarea ini, yaitu pergerakan pencurahan Roh Kudus yang pertama untuk orang-orang non-Yahudi ya, terjadi di Kaisarea ini. Tetapi sebelum kita lanjut untuk mendengarkan firman Tuhan ini, mari Oma dan Opa, saya ajak Oma dan Opa untuk kita sama-sama berdoa, untuk kita minta kemurahan Tuhan untuk mengurapi kita di dalam mendengarkan firman Tuhan tentang kota Kaisarea ini. Mari Oma dan Opa kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapak Surgawi kalau kami boleh berada mengunjungi kota Kaisarea ini. Bapak Surgawi, kami tahu sesuatu terjadi atas kota ini, sesuatu yang dahsyat yang Tuhan kerjakan atas kota ini 2000 tahun yang lalu. Tapi kami percaya Tuhan, hari ini Tuhan juga akan mengerjakan
kerjakan sesuatu yang besar pada setiap kami. Oh, kami Oma dan Opa maupun hambamu maupun Bapak Ibu semuanya pemirsa yang sedang menonton YouTube ini. Terima kasih Bapak, kami siap untuk menerima sesuatu yang besar yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, sucikan dan kuduskan kami. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Wah, Oma dan Opa, puji Tuhan ya, Oma dan Opa ya, yang dikasihi Tuhan ya. Oma dan Opa, kita akan belajar sama-sama ada apa sih sebenarnya di Kaisarea ini ya. Di belakang saya ini, Oma dan Opa akan melihat reruntuhan, sepertinya cuma tumpukan-tumpukan batu, dinding-dinding peninggalan kuno ya. Atas kota ini ya, yang terjadi, yang dibangun 2000 tahun yang lalu ya. Kota ini ya, reruntuhan ini, kota ini bekas satu kota yang sangat terkenal ya, dinamakan Caesarea Maritima, atau dalam bahasa Inggrisnya Caesarea near the sea atau by the sea ya. Artinya Caesarea, kota Caesarea dekat tepi laut ya. Apa sih yang Tuhan kerjakan di tempat ini? Apa sih hubungannya dengan firman Tuhan? Relevansinya dengan firman Tuhan yang kita pelajari hari-hari ini. Oh, sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang besar Tuhan akan kerjakan, Tuhan akan beritakan pada kita hari ini. Oma dan Opa, saya akan mulai dari seorang yang bernama Herodes Agung. Oma dan Opa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin Bapak Ibu, Oma dan Opa tidak asing dengan nama Herodes Agung ini. Oh, ternyata dia tidak hanya tercatat di dalam Alkitab, tapi dia sangat-sangat tercatat, sangat-sangat menjadi orang yang berpengaruh ya, sehingga dia tercatat benar-benar di dalam kitab sejarah. Kira-kira sekitar tahun 32 sebelum Masehi sampai tahun sekitar 13 Masehi ya. Apa yang dia lakukan Herodes ini? Herodes adalah seorang yang luar biasa. Dia seorang ahli bangunan. Dia sangat berpengaruh di wilayah Timur Tengah itu, khususnya di Israel. Apa yang ia lakukan? Apa yang ia bangun ya? Oma dan Opa, mari kita akan lihat. Oh, dia tidak hanya sekedar untuk membangun istana, membangun ini dan itu, tetapi dia mengupayakan maksimal ya. Untuk apa? Untuk mengambil hati kaisar yang ada di Roma, sehingga dia memperoleh kedudukan, dia memperoleh pangkat lebih lagi dan menjadi penguasa penuh atas wilayah Yudea itu. Nah, Oma dan Opa, atas wilayah seluruh tanah yang di Timur Tengah itu. Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan, ini kita lihat ya, kira-kira profilnya ya, kira-kira kalau dulu ada foto akan difoto, tapi ini kira-kira peninggalan seorang yang bernama Herodes Agung. Nah, Oma dan Opa yang dikasih Tuhan, apa yang dia lakukan ya? Dia membangun banyak bangunan penting yang ada di Israel ya, khususnya di kota Kaisarea ini. Apa yang dia bangun? Yang pertama, dia membangun apa? Dia membangun dermaga laut dalam. Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan, Kaisarea adalah tadinya sebuah kota kecil ya, mungkin namanya bukan Kaisarea dulu. Itu adalah sebuah kota kecil yang tidak punya dermaga, jadi hanya perahu-perahu kecil yang bisa mendarat di daerah itu. Tetapi oleh Herodes Agung ini, dia membangun satu dermaga laut dalam. Artinya kapal-kapal besar bisa berlabuh di situ. Dan ini luar biasa sekali. Dia mencanangkan fondasinya di dasar laut. Gak main-main loh, Oma dan Opa. 2000 tahun yang lalu sudah ada teknologi seperti itu. Kita aja bingung sekarang untuk membangun bangunan yang fondasinya di dasar laut dalam ya, karena lautnya sangat dalam, cukup dalam di daerah itu ya. Nah, Oma dan Opa, melalui dermaga ini ya, banyak hal dapat diungkap,
banyak hal terjadi. Kita lihat di Alkitab, banyak peristiwa terjadi, pemberitaan firman Tuhan, amanat agung ya melalui dermaga ini. Mari kita lihat ya, apalagi. Nah, ini Oma dan Opa yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ini dermaga, ini nggak main-main ya. Ini berbentuk U ya. Dan saya tidak bisa menerangkan karena waktunya sangat singkat ya. Oma dan Opa yang dikasih Tuhan, ini menjadi luar biasa sekali dermaga ini. Nah, kita lihat di sini ya gambarnya ya. Kemudian apalagi sih yang dibangun oleh Herodes? Herodes membangun istananya ya, yang menjorok ke laut. Kira-kira ya hampir seperti dermaga itu ya. Jadi menjorok ke laut istananya, begitu buka pintu lihat laut, lepas laut dalam ya. Jadi bukan laut cetek etek-etek gitu ya, tapi laut dalam. Ini luar biasa sekali ya yang terjadi ya, begitu megah mewah. Dipengaruhi oleh budaya-budaya Romawi, Oma dan Opa ya. Kemudian apa yang terjadi, apa yang ada di dalam, apa yang menjadi cukup penting di dalam istana ini. Istana ini mempunyai kolam renang air tawar, luar biasa. Daerah itu adalah daerah yang susah air ya, air tawar. Tetapi Herodes Agung mempunyai teknik untuk mengalirkan air ya dari gunung Tabor ya, mengalir ya sekitar 7 mil ya menuju ke Kaisarea ini. Ini luar biasa banget ya Oma dan Opa ya, menggunakan akuadak. Kemudian apa lagi yang terjadi di dalam istana Herodes Agung ini? Masih ingat gak peristiwa seorang raja yang bernama Agripa, yaitu anak Herodes Agung itu ya? Apa yang terjadi dengan dia? Dia mati ketika malaikat Tuhan menampar dia karena dia tidak menghormati Tuhan, tidak menghormati Allah. Seketika itu dia mati dan mayatnya dimakan oleh cacing. Itu terjadi di dalam istana Herodes Agung ini. Nah, Oma dan Opa, di sini kita bisa lihat reruntuhan ya, bekas-bekas istana, pilar-pilar, bahkan lantainya, mosaik ya, dibangun dengan sangat indahnya. Kita bisa lihat masih utuh lantainya ya. Kita bisa lihat ini, kira-kira maketnya seperti ini. Maket dari istana itu ada kolam renangnya. Kemudian apalagi sih yang dibangun oleh Herodes Agung kok sampai dia dinamakan agung dan terkenal? Saya sendiri juga mencoba untuk belajar ya, apa saja yang dibangun oleh orang yang bernama Herodes Agung ini. Hippodrome ya. Hippodrome itu apa? Merupakan satu gelanggang yang sangat besar ya Oma dan Opa ya yang dikasih Tuhan ya. Gelanggang untuk apa? Gelanggang untuk pertandingan kereta berkuda. Bayangkan kereta berkuda ya, dipertandingkan untuk memberikan satu kesenangan, hiburan bagi rakyat ya, membangun gelanggang ini. Tapi tidak cuma itu, tetapi firman Tuhan juga mencatat banyak orang-orang Kristen pada saat itu yang percaya Tuhan. Banyak mereka ya ditangkapi dan mereka dimasukkan ke gelanggang itu untuk bertarung dengan binatang-binatang buas. Ini sungguh mengerikan. Tetapi itu yang terjadi pada saat itu. Oh, batu-batu di tempat itu menjadi bukti nyata. Ini yang terjadi. Oh, ini sungguh mengerikan. Apalagi yang dibangun oleh Raja Herodes Agung. Kita bisa melihat gambarnya dari gelanggang ini begitu besar dan luar biasa mewahnya. Tetapi ini tidak dibangun lagi, tapi dibiarkan menjadi reruntuhan. Kemudian kita lihat berikutnya lagi. Ini adalah salah satu gambar kereta berkuda, bukan gambar. Ini adalah salah satu bekas kereta berkuda. Kemudian kita lihat apa yang dibangun lagi oleh Herodes Agung ini. Dia membangun amphitheater. Amphitheater itu apa? Amphitheater adalah satu tempat ya, satu tempat stadion, kira-kira stadion pertunjukan begitu. Berbentuk setengah lingkaran ya, berbentuk setengah lingkaran dan menghadap ke Laut Mediterania.
Ini luar biasa ya. Dan ini adalah menjadi satu-satunya stadion ya, atau tempat bersejarah yang sampai sekarang masih dilestarikan untuk apa? Direnovasi dan masih terus dipakai untuk konser-konser, untuk pertunjukan musik, untuk pertunjukan apapun di tempat itu dengan latar belakang Laut Mediterania. Oh, saya bisa bayangkan begitu luar biasanya tempat ini. Dan itu menampung sekitar 4.000 seat ya, Oma dan Opa ya. Nah, apalagi yang dibangun oleh Herodes Agung ini. Oma dan Opa, kita lihat ya. Di sini kita lihat, gambar ini kita lihat akuadak. Akuadak adalah saluran air. Seperti tadi sudah saya katakan, mengalirkan air tawar dari gunung, dari tempat yang tinggi, salah satunya itu Gunung Tabor. Ya, air tawar mengalir ke Kaisarea ini melalui akuadak ini ya. Ini luar biasa banget, satu teknik yang luar biasa banget. Karena di Kaisarea itu tidak ada air tawar, yang ada hanya air laut ya Oma dan Opa ya. Ini terjadi secara luar biasa. Dan untuk memenuhi konsumsi dari keluarga raja, salah satunya yaitu untuk mengisi kolam renang air tawar yang ada di istana raja. Nah, ini kita lihat gambarnya ya Oma dan Opa ya. Sekarang tinggal menjadi reruntuhan. Ketika kita pergi ke sana, kita akan melihat akuadak ini masih menjadi reruntuhan. Nah, kemudian apa aja lagi yang ada di Kaisarea? Oh, Oma dan Opa, ini ada sesuatu yang dahsyat ya. Tahun 1961 ditemukan namanya batu Pontius Pilatus. Apa sih batu Pontius Pilatus? Ini adalah batu prasasti dari Pontius Pilatus ya, yang ditulis ya, menyatakan bahwa dia adalah gubernur ya, seorang gubernur daerah Yudea. Oma dan Opa, apa sih yang terjadi kalau ada batu yang menyatakan bahwa Pontius Pilatus itu memerintah menjadi gubernur Yudea pada tahun sekitar 26 Masehi sampai 37 Masehi? Oh, Oma dan Opa, ini sesuatu yang dahsyat. Mengapa demikian? Karena selama ini dikatakan bahwa kematian Tuhan Yesus itu bohong-bohongan, ya. Bahwa Pontius Pilatus adalah tokoh yang direkayasa. Itu sebenarnya nggak ada. Mereka katakan itu nggak ada yang namanya Pontius Pilatus. Tetapi dengan diketemukannya batu prasasti Pontius Pilatus, oh, dunia dikejutkan dengan satu pembuktian nyata sekali lagi bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Apa yang dikatakan firman Tuhan itu nggak pernah salah. Itu yang terjadi. Demikian juga ya, ketika batu Pontius Pilatus itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus mati, bahwa Tuhan Yesus dihukum mati oleh Pontius Pilatus dan dihukum di kayu salib, mati di kayu salib untuk menanggung setiap dosa kita umat manusia. Ini luar biasa Oma dan Opa. Perlu dunia kaget dan dunia mencatat ini sebagai suatu hal yang luar biasa. Seandainya batu ini tidak ditemukan, dunia mungkin mengatakan itu bohong, itu omong kosong. Tapi dunia tidak bisa membantah ketika batu ini ditemukan. Kemudian apalagi yang terjadi di Kaisarea. Oh, ini yang saya hendak sharingkan, sesuatu yang sangat-sangat penting dan harus kita perhatikan hari-hari ini, yaitu tempat pencurahan Roh Kudus bagi orang-orang Gentile atau orang-orang non-Yahudi yang pertama kali. Bu Hana, bagaimana dengan yang di loteng Yerusalem? Oh benar, yang di loteng Yerusalem adalah pencurahan Roh Kudus untuk orang-orang Yahudi. Tetapi non-Yahudi, ya, pertama kali pencurahan Roh Kudus terjadi di Kaisarea ya Oma dan Opa. Nah, bagaimana sih ceritanya? Ya Oma dan Opa, kita lihat ya. Kita buka firman Tuhan, kita akan baca firman Tuhan di Kisah 10 ayat 1 sampai 6. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius ya, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia, ya, dinamakan Centurion, yaitu
Dia adalah seorang kepala dari pasukan 100 ya. Kemudian ia adalah saleh, dan seisi rumahnya takut akan Allah. Ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dia bukan orang Yahudi, tetapi dia taat, dikatakan saleh ya. Alkitab mencatat dia saleh. Dia selalu memberi sedekah. Ini luar biasa banget ya. Kemudian ayat 3 dikatakan dalam satu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Tuhan masuk ke rumahnya dan berkata, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dengan takut dan berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doa dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah. Luar biasa ya Oma ya. Dia seorang yang saleh dan malaikat Tuhan mengatakan sedekahmu itu diterima ya, naik ke hadirat Allah. Kemudian Allah mengingat engkau. Wow ya. Ayat 5 dikatakan, dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope ya. Yope tadi kita sudah belajar Old Yafo ya, Old Yafo. Firman Tuhan mencatat sebagai Yope ya, untuk menjemput seorang yang bernama Simon ya, bernama Simon, dan seorang yang bernama Simon yang disebut Petrus. Petrus itu dulu namanya Simon ya. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon, tinggal di tepi laut di Old Yafo ya. Nah ini Oma dan Opa, tadi kita belajar tentang kota Old Yafo ya. Di situ rumah Simon penyamak kulit, di mana Petrus tinggal beberapa hari di situ. Kita lihat di sini lah. Ini adalah rumah Simon penyamak kulit itu. Apa yang terjadi dengan si Petrus ya? Petrus menumpang di rumah Simon penyamak kulit ini. Apa yang terjadi dengan Petrus? Kisah 10 ayat 11 sampai 16. Tampak oleh Petrus ya, langit itu terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya. Apa yang dilihat Petrus? Petrus melihat binatang-binatang yang haram, binatang melata dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Kedengaran oleh suara yang berkata, "Hei Petrus, bangun." Ya, bangun, sembelih dan makanlah ya. Tapi Petrus menjawab, enggak Tuhan, enggak. Aku belum pernah makan apapun binatang haram seperti yang ada di penglihatanmu. Penglihatan itu belum pernah sekali-kali pun, karena aku orang yang Yahudi, aku taat dengan peraturan Yahudi. Jadi dia nggak pernah makan. Aku tidak makan binatang-binatang yang tidak tahir. Tetapi suara itu berkata sampai 3 kali ya. Kemudian dikatakan apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram ya. Jadi ketika Tuhan berkata apa yang dinyatakan halal oleh Tuhan, oleh Allah, jangan kita manusia katakan haram ya. Halal is halal ya. Kalau Tuhan mengatakan halal ya, meskipun yang kelihatannya haram, tapi kalau Tuhan katakan halal, paradigma kita harus paradigma yang baru ya. Jangan kita membuat definisi sendiri ya Oma dan Opa ya. Nah ini apa yang dinyatakan halal oleh Allah, janganlah kau nyatakan haram. Hari-hari ini kita bersyukur sekali untuk menerima sesuatu yang baru ya. Untuk menerima sesuatu yang baru, apa yang harus terjadi? Kita harus memakai paradigma yang baru. Tanpa paradigma yang baru, kita tidak mungkin menerima sesuatu yang baru yang Tuhan akan berikan dalam hidup kita. Juga di dalam pelayanan, di dalam memberitakan amanat agung Tuhan. Kalau kita masih pakai paradigma yang lama, kita nggak sampai ke ujung dunia. Tapi hari-hari ini kita mau pakai paradigma yang baru untuk menerima sesuatu yang baru, untuk mengabarkan amanat agung sehingga sampai ke ujung bumi ya. Oma dan Opa yang dikasih Tuhan. Apa yang terjadi ya? Yang terjadi ketika Petrus sampai di rumah Cornelius itu, seorang perwira Italia itu. Apa yang terjadi? Perwira itu sujud di hadapan Petrus ya. Kemudian dia memberi hormat. Kemudian apa yang terjadi ya? Kisah
10 ayat 44 mengatakan, ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan perkataan itu. Ini luar biasa. Ketika Petrus menceritakan apa yang dia lihat, ya dia terbentang kain, kemudian binatang-binatang itu, dan Tuhan katakan sembelih dan makanlah, ya. Petrus pertama menolak, enggak Tuhan, itu haram. Tetapi akhirnya Petrus nurut sama Tuhan. Dia ceritakan itu. Ketika dia ceritakan itu pada perwira Itali ini, apa yang terjadi dengan perwira ini serta seisi rumah tangganya? Roh Kudus itu turun. Wow, ini mencengangkan dan ini membukakan mata Petrus bahwa Roh Kudus ini tidak hanya untuk orang Yahudi, tetapi Roh Kudus ini juga untuk Gentile. Artinya apa? Roh Kudus ini tidak hanya untuk orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, tetapi kita orang-orang yang di luar Yahudi juga kita menerima Roh Kudus. Karena firman Tuhan di Yoel 2 mengatakan, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orang tua akan mendapat mimpi. Bahkan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Demikian juga atas hambaku laki-laki dan perempuan. Aku akan mencurahkan rohku secara luar biasa. Roh Kudus dicurahkan luar biasa atas semua umat manusia, termasuk orang Gentile, orang-orang non-Yahudi. Puji Tuhan, ya. Ini luar biasa sekali. Ini terjadi ya di rumah Cornelius. Dan apa yang terjadi saat itu? Petrus langsung membawa Cornelius ke laut, ya, ke Mediterania, laut Mediterania, ke pantai, dan ia membaptis Cornelius serta seisi rumah tangganya. Wah, luar biasa sekali. Amanat agung dilakukan, ya. Pemberitaan Injil dilakukan oleh Petrus sehingga Cornelius dan seisi rumah tangganya mengenal Tuhan secara luar biasa. Kita lihat di sini reruntuhan, ya. Meskipun reruntuhan, tetapi meskipun rumah Cornelius sudah menjadi reruntuhan, tetapi pemberitaan amanat agung tidak pernah berhenti, Oma dan Opa. Ya, kita juga lihat di sini, ya. Amanat agung itu tidak berhenti meskipun reruntuhan itu semuanya telah menjadi reruntuhan. Sesuatu yang baru kita akan terima ketika paradigma kita menjadi baru. Jangan gunakan cara yang lama, jangan ingat-ingat yang dulu pakai cara yang lama untuk memberitakan firman. Tetapi hari ini Tuhan mau katakan, aku akan perlengkapi engkau, aku akan mengurapi engkau. Gunakan paradigma yang baru. Roh Kudus akan bekerja. Engkau akan memberitakan firman-Ku. Engkau akan memberitakan Injil, amanat agung harus sampai ke ujung-ujung bumi. Ini luar biasa sekali, ya. Pelajaran iman apa sih yang kita dapat dari kota Kaisaria ini? Wow, ya Oma dan Opa, ini luar biasa, ya. Apa yang dunia tutup-tutupi, apa yang tertanam di dunia, Tuhan akan bukakan sehingga semuanya boleh terungkap. Bahkan kematian Tuhan Yesus di kayu salib pun menjadi bukti yang nyata. Ini luar biasa, ya Oma dan Opa, ya. Kemudian apa yang kita bisa pelajari dari Kaisaria? Juga pembuktian pembunuhan Yakobus, ya. Saya tidak ungkap di sini, saya tidak terangkan, ya. Kemudian apalagi peristiwa Petrus masuk penjara juga terjadi di kota Kaisaria ini, Oma dan Opa. Serta pengejaran, ya, orang-orang Kristen, ya, dimasukkan ke gelanggang untuk bertarung dengan binatang-binatang buas terjadi di kota ini. Luar biasa. Keruntuhan Kaisaria membuktikan bahwa Tuhan menggunakan fasilitas dunia untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Tuhan dapat menggunakan apapun juga, termasuk Kaisaria, termasuk pelabuhan atau dermaga Sebatos ini, untuk apa? Untuk pemberitaan amanat agung sampai ke ujung-ujung bumi. Tuhan bisa pakai apapun, ya. Apa yang Tuhan nyatakan halal, jangan kita katakan haram.
Demikian Oma dan Opa. Hari ini Tuhan juga akan memakai Oma dan Opa. Tuhan akan memakai Bapak, Ibu, pemirsa semuanya. Memakai saya, semuanya Tuhan akan pakai. Oh, Tuhan mencurahkan rohnya dalam kehidupan kita. Kita punya kuasa, power, imamat yang rajani. Kita punya apa? Oh, ada satu strong power dalam kehidupan kita untuk kita memberitakan Injil sampai ke ujung-ujung bumi dengan memakai cara apa? Paradigma yang baru, jangan memakai cara yang lama. Puji Tuhan, hari ini ya firman Tuhan sudah saya sampaikan, tetapi tidak sampai di sini. Saya percaya Oma dan Opa akan terus dipakai Tuhan secara luar biasa untuk memberitakan amanat agung sampai ke ujung-ujung bumi. Oma dan Opa, yuk kita angkat tangan Oma dan Opa. Saya akan berdoa untuk Oma dan Opa, Bapak Ibu semuanya. Ora mata syekera la payara mata kara yara la masekera la payara la payara la wase. Inata kara la patakara yara la wasekere la 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 bara 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 bara. Ora ta syekera la la bara 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 bara. Oh, Roh Kudus dicurahkan atas kehidupan kita, atas kehidupan Oma dan Opa, Bapak Ibu semuanya. Oh, untuk memberikan kekuatan menjadi imamat yang merajani, untuk memberitakan firman Tuhan, untuk mengabarkan Injil sampai ke ujung-ujung bumi. Oh, sesuatu yang baru Tuhan akan curahkan, sesuatu yang baru Tuhan akan kerjakan ketika kita mempunyai paradigma yang baru. Paradigma yang baru ada pada Oma dan Opa, Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih pengurapan-Mu mengalir, pengurapan mengalir, pengurapan terjadi, pengurapan terjadi, kekuatan ilahi terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada satupun yang dapat membendung kami untuk memberitakan firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan lanjutkan perjalanan kita ya Oma dan Opa ya. Yuk sampai nanti berikutnya lagi. Wah, akhirnya kita menuju ke Tiberias. Setelah tadi kita diberkati dengan firman Tuhan tentang pencurahan Roh Kudus kedua yang terjadi pada Gentiles, dimulai dari keluarga Cornelius. Sungguh peristiwa ini tidak kalah pentingnya dengan peristiwa loteng Yerusalem. Ya Oma, ternyata kota Kaisarea itu cukup penting dalam penyebaran Injil ya Oma. Wah, baru hari pertama aja udah dapat banyak informasi yang baru. Semua menjadi nyata saat kita ada di Israel ya Oma. Akhirnya setelah perjalanan cukup panjang dari Kaisarea menuju ke Tiberias, kita sampai di hotel, puji Tuhan. Iya, Oma bisa istirahat. Iya ya, wah senang sekali ya. Puji Tuhan. Oh ya, Pak Supir bantu turunin koper ya. Tenang Oma. Oma, hotelnya kuno-kuno gitu ya? Oh iya betul. Desain-desainnya tuh memang kuno dari batu-batu. Tapi hotel ini bagus, emang hotel lama sih. Ya, cuma bagus banget. Bangunannya tua-tua emang dari batu-batu gitu. Wah, makasih ya Oma. Sudah bawa kita ke tempat ini. Ayo kita check in ya. Oke Oma. Ipi tidurnya sampai nyenyak sekali semalam. Sampai mendengkur keras banget. Oh ya Oma, aduh maaf ya Oma. Pasti Oma terganggu ya? Maaf ya Oma. Oma bisa tidur? Bisa. Sekarang badan sudah segar ya. Ayo deh, kita siap-siap makan pagi. Terus kita berangkat lagi nih. Ya Oma, kita langsung ketemu Pak Supir di restoran ya Oma. Iya, ayo. Selamat pagi Oma. Selamat pagi Pak Supir. Bisa tidur Pak Supir. Oma, rasanya Pak Supir semalam langsung tidur. Gak mandi loh kayaknya. Enak aja. Iya ya, bener. Tapi emang iya sih langsung tidur. Gak pakai mandi. Brek aja. Tapi tadi pagi Pak Sopir mandi dong. Nih seger tuh. Tapi airnya dingin sekali Oma. Seger kan? Iya seger banget sih. Wow. Melek mata langsung.
Iya nih. Oma, lihat deh tuh. Mana? Aduh, makanannya menggiurkan Oh sekali. iya. Oh. Iya Yuk ya kita bagus. langsung Ya udah kita makan yuk. makan terus tapi di sini aja ya. Lihat Apanya? view-nya. Oh, Itu ada view-nya bagus-bagus loh. oke Oma, siap. Bagus-bagus. Ya, kita makan di sini aja ya. Tempatnya ini lihat view-nya bagus loh. Iya, iya. Ya. Oke Oma. Oma, kalau boleh tahu itu danau namanya apa Oma? Itu Danau Tiberias. Keren ya? Oh, yang ada di Alkitab Iya, itu ya keren Oma. nggak Ipi? Iya, keren. Bagus kan? Makan di sini enak ya pemandangannya danau ya. Wah, luar biasa, keren Yuk. banget Oma. Oh, kita ke sana yuk, yuk. Kita makan di situ Yuk, ya. makan yuk. Iya, yuk. Hari kedua ini kita kemana dulu ya? Coba Oma lihat dulu itinerary-nya ya. Oma, kita masuk hari ketiga ya. Acara kita ke Bukit Sabda Bahagia dulu, terus ke Kapernaum, terus ke Tabha, makan siang ikan Petrus, terus ke Yardenit. Oma, hati-hati ya. Ternyata Iya. ini di atas bukit. Terus kita bisa lihat Danau Tiberias. Luar biasa. Wow. Jadi di sini Tuhan mengajar ya, Oma? Iya. Tuhan mengajar di bawah ya, Oma ya? Duduk di rumput gitu ya? Iya. Rasanya seperti itu, Ipi. Gereja-gereja ini unik ya bentuknya. Berbentuknya seperti heksagonal. Tapi di dalamnya heksagonal, di luarnya tetap berbentuk empat persegi gitu. Mengapa demikian ya, Oma? Oma, apa ada hubungannya dengan kata bahagia? Ada. Itu ada 8 poin berkata bahagia di dalam Injil Matius 5. Nah, kita angkat pujian ya, kita angkat satu pujian. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. 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 Kita nyanyikan dari awal. Ku berbahagia, Ku berbahagia, yakin teguh, yakin teguh, Yesus abadi, Yesus abadi, kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru,
dengan katakan, Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. aku bernyanyi, Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus, Memuji Yesus selamanya. Shalom Oma dan Opa, kembali kita bertemu kembali ya di hari yang ketiga ini ya Oma dan Opa ya. Jadi hari pertama berangkat dari Jakarta, kemudian hari kedua kita kemarin di Caesarea, kemudian sekarang hari ketiga. Luar biasa Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan. Kita senang sekali saat ini kita berada di Mount of Beatitudes ya Oma dan Opa, di mana satu bukit yang Tuhan sedang mengajar, Tuhan mengajar dan mengucapkan ucapan bahagia seperti yang terdapat di Matius 5 ya Oma dan Opa. Puji Tuhan, di belakang saya Oma dan Opa, Bapak Ibu pemirsa semua dapat melihat sebuah gereja yang dibangun ya, yang begitu indah. Gereja ini Oma dan Opa ya, Bapak Ibu, gereja ini berbentuk heksagonal atau segi 8 ya Oma dan Opa, Bapak Ibu. Kenapa kok segi 8 atau heksagonal ini? Ada orang yang berpendapat bahwa karena Tuhan mengucapkan 8 ucapan bahagia, tetapi ada pula yang berpendapat bahwa 8 ini melambangkan seluruh aspek kehidupan manusia. Jadi dalam seluruh aspek kehidupan manusia, kita ini termasuk berbahagia. Kita ini bisa berbahagia karena Tuhan memberkati kita. Baiklah, kita akan sama-sama berdoa dulu ya Oma dan Opa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, para pemirsa semuanya. Kita akan sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih kalau kami sudah berada di Mount of Beatitudes, di mana satu tempat di mana Tuhan mengajarkan kepada kami semua pada gereja Tuhan tentang 8 ucapan bahagia. Bapak Surgawi, terima kasih Bapak untuk kesempatan belajar, untuk kesempatan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami akan siapkan hati kami akan menjadi orang atau umat yang berbahagia, karena kami punya Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapak Surgawi, sucikan kami, mulut lidah hamba-Mu ini akan menyampaikan firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oh, bukan satu kebetulan ya Oma dan Opa, kalau saat ini kita belajar tentang ucapan bahagia. Kalau saat ini Tuhan hendak mengajar kita tentang bahagia, diberkati Tuhan. Ya Oma dan Opa, kalau selama beberapa waktu ini kita berada di masa pandemik COVID-19 ya. Semua orang mengeluh, ya ada yang mengeluh sakit, ada yang mengeluh kehilangan, mengeluh ini dan itu, tidak berbahagia. Tetapi hari ini, bukan satu kebetulan kalau Tuhan mengajar kita tentang
berbahagia ya. Berbahagia bukan karena kita memiliki harta melimpah, bukan karena kita memiliki apa yang dunia berikan dalam hidup kita. Berbahagia karena ada Tuhan di dalam hidup kita. Baiklah Oma dan Opa, berbahagia juga karena kita mau belajar pada hari ini. Ya, belajar firman Tuhan, bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari YouTube saat ini ya Oma dan Opa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kita berterima kasih pada Tuhan Yesus. Baiklah Oma dan Opa, mengapa sih ucapan bahagia ini menjadi sangat penting? Ya Oma dan Opa ya, berbahagia penuh sukacita. Karena ini adalah salah satu buah roh. Ini adalah buah roh ya, di mana berbahagia sukacita ini buah roh. Jadi ketika kita ada roh Allah dalam hidup kita, maka salah satu tandanya adalah berbahagia ini. Kemudian mengapa penting? Karena dengan berbahagia ya, dengan penuh sukacita berbahagia, kita dapat menularkan kebahagiaan ini kepada dunia, atau membuat rumah tangga kita menjadi berbahagia. Terus apalagi dengan berbahagia? Dengan berbahagia ya, ternyata hidup kita menjadi lebih sehat ya. Bandingkan orang yang murung, orang yang sakit-sakit, orang yang murung, orang yang bersedih hati, orang yang khawatir, hidupnya tidak sehat. Tapi orang yang berbahagia, orang yang sehat ya, menjadi lebih sehat ya. Puji Tuhan. Dan orang yang berbahagia, ketika kita berbahagia, kita akan dimampukan untuk mengerjakan hal-hal yang lebih baik ya. Mengerjakan pekerjaan yang sama mungkin, tetapi ketika hati kita berbahagia, banyak pencerahan masuk ya. Kita dapat mengerjakan lebih baik dan lebih efisien, lebih efektif ya. Mungkin masalah ya bisa datang, bisa mampir ya. Mungkin masalah bisa datang, bisa mampir. Tapi hari ini kita berbahagia. Kenapa? Karena cara pandang kita, cara kita memandang masalah itu berbeda ya. Kalau dunia memandang masalah sebagai satu beban, tapi kita memandang masalah karena Tuhan ada bersama kita, maka Tuhan akan membawa kita atau membuat kita menjadi kuat untuk mengatasi masalah itu. Puji Tuhan, Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan ya. Oke, Oma dan Opa ya, mari kita sama-sama belajar ya. Kita lihat kembali ya, gereja yang ada di belakang saya ini begitu indahnya. Di sini dulu merupakan satu lembah di mana Tuhan Yesus mengajar ya, satu bukit di mana Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya ya, ucapan bahagia, dan Matius 6, Matius 7 ya, Tuhan mengajar di bukit ini. Oma dan Opa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana hidup kita disebut berbahagia? Bagaimana hidup kita, kalau dalam bahasa Inggris dikatakan blessed, diberkati ya. Bagaimana hidup kita berbahagia dan diberkati? Firman Tuhan mencatat nomor 1 ya, firman Tuhan mencatat orang yang berbahagia adalah orang yang miskin di hadapan Allah ya. Bukan miskin secara duit, bukan miskin karena harta atau kedudukan atau apapun. Tapi berbahagia karena kita ada satu merasa kurang atau merasa perlu Tuhan, butuh Tuhan. Itu ya, orang yang berbahagia ya adalah orang yang butuh Tuhan. Orang yang merasa nggak mampu, merasa butuh Tuhan, merasa butuh kasih karunia Tuhan, penyelamatan dari Tuhan, merasa butuh untuk berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, merasa butuh untuk memperoleh kuasa roh Allah, kuasa kerajaan Allah, untuk berjalan, untuk mengarungi dunia ini ya Oma dan Opa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kemudian dikatakan berbahagia atau dikatakan diberkati Tuhan ketika apa? Dikatakan di ayat berikutnya, berbahagialah ya, dikatakan
Orang yang berduka cita, ya, berduka cita di hadapan Allah. Berduka cita karena apa, ya? Dikatakan orang yang berbahagia adalah orang yang berduka cita di hadapan Allah karena akan dihibur, ya. Berduka cita dalam hal apa? Duka cita karena sadar kita ini sedih, ya, karena sadar akan dosa dan pelanggaran yang kita lakukan, dan kita minta kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan dan memperbaiki hidup kita. Gak cuman itu, tapi kita juga berduka cita melihat dosa banyak orang, dosa yang dilakukan, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Contohnya, ketika kita melihat, contoh ketika kita melihat anak-anak muda kurang ajar atau anak-anak muda menjadi pemberontak, kita ini sedih loh Oma dan Opa, ya. Atau kita melihat perjinahan-perjinahan yang dilakukan, oh kita ini berduka cita. Itu yang dinamakan duka cita di hadapan Allah, ya. Ketika diberkatilah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Kemudian yang berikutnya adalah lemah lembut, ya. Mereka akan memiliki bumi. Orang yang lemah lembut, dikatakan firman Tuhan, mereka akan memiliki bumi. Mereka akan diberkati, mereka akan berbahagia. Ya, lemah lembut itu bukan lembe-lembe toyo, bukan yang godek-godek begitu, bukan. Lemah lembut artinya apa? Lemah lembut artinya punya kerendahan hati, mau taat, mau dibentuk, diatur, ya, mau mengikuti apa yang menjadi keinginan Tuhan dan maunya Tuhan. Mereka menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan mereka, ya, lebih dari segalanya. Itu yang dikatakan lemah lembut, ya. Jadi orang yang lemah lembut adalah orang yang rendah hati, yang taat kepada Tuhan, ya. Nah, dikatakan firman Tuhan, mereka itu adalah orang-orang yang memiliki bumi. Wow, dahsyat, luar biasa. Mereka orang-orang yang memiliki bumi. Ternyata, ya, Tuhan akan memberkati mereka. Anak cucunya diberkati Tuhan secara luar biasa, ya. Mereka anak cucunya akan perkasa di bumi, ya, sehingga dikatakan memiliki bumi, ya. Oma dan Opa yang dikasih Tuhan, yang keempat, ya, diberkati Tuhan, berbahagia karena apa, ya? Mereka adalah orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Bukan lapar akan capcay, lapar akan steak, tapi lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, dan mereka akan dipuaskan, ya Oma dan Opa. Lapar artinya apa? Rindu akan kehadiran Allah. Oh, rindu akan firman Tuhan, belajar firman Tuhan, rindu akan persekutuan dengan Roh Kudus, kemudian rindu akan kuasa firman Tuhan terjadi dalam hidupnya, rindu akan kedatangan Tuhan. Dikatakan orang yang berbahagia adalah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, dan mereka akan dipuaskan. Oma dan Opa, yang berikutnya, firman Tuhan mengatakan orang yang berbahagia, orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang murah hati, ya Oma dan Opa, ya. Murah hati artinya penuh belas kasihan. Kalau lihat orang berduka, wah rasanya sedihnya, ya. Apalagi lihat orang yang penuh dengan dosa, orang yang melakukan dosa, dia bisa punya belas kasihan, dan gak cuma punya belas kasihan aja, tapi dia membawa orang-orang itu kepada Tuhan, membawa orang yang berdosa itu untuk mengenal Tuhan, memperkenalkan Tuhan kepada orang itu, ya, membawa mereka kepada Bapa, ya. Dan ini yang dikatakan murah hati, ya Oma dan Opa, ya. Menderita, belas kasihan pada orang-orang yang menderita, belas kasihan pada orang-orang yang melakukan dosa. Kemudian dikatakan orang yang berbahagia adalah orang yang berbahagia dan diberkati adalah orang yang suci hatinya. Suci hatinya berbicara tentang apa? Sudah ditebus Tuhan. Suci hatinya berbicara tentang apa? Mampu, punya kemampuan. Roh Allah, Roh Kudus memampukan hidupnya untuk menjauh dari dosa, untuk berkata no kepada dosa, untuk tidak toleran kepada dosa. Nah, inilah, ya, jadi sifat Allah ada di dalam hidupnya. Dia tidak membenci orangnya, tetapi dia membenci dosa atau perbuatan yang dilakukan orang, ya. Nah, kemudian siapakah yang dikatakan berbahagia? Siapakah yang dikatakan orang yang diberkati Tuhan? Yaitu mereka yang membawa
damai. Artinya apa sih membawa damai? Dia berdamai dengan Allah. Nomor satu, dia berdamai dengan Allah. Dan dia sudah ditebus Allah ya. Kemudian yang kedua, berdamai dengan dirinya sendiri. Dia bisa menerima dirinya sendiri. Dia bisa tahu ya, mengerti siapa dirinya. Ya, dia tahu ya, ini orang yang berbahagia. Kalau orang yang tidak bisa menerima dirinya sendiri, dia menjadi orang yang uring-uringan. Kenapa aku ini kok gendut? Kenapa aku ini dilahirkan kok tinggi jangkung? Kenapa aku ini dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Tapi dikatakan berbahagia adalah orang yang membawa damai. Dia damai dengan Tuhan, damai dengan dirinya sendiri, dan damai dengan orang-orang di sekitarnya. Mampu membawa damai. Artinya apa? Membawa Kristus kepada orang-orang itu. Orang-orang itu dibawa ya, berdamai dengan Allah. Ini terpenting ya. Jadi membawa damai, menuntun orang berbalik dari kejahatan kepada salib Kristus ya. Kemudian yang berikutnya lagi, dikatakan berbahagia, dikatakan diberkati adalah orang-orang yang dianiaya karena kebenaran, dan mereka adalah orang-orang yang punya kerajaan surga. Dianiaya karena kebenaran artinya apa? Artinya mempertahankan kebenaran firman Tuhan ya. Sehingga dia mampu untuk sangkal diri. Dia menyangkali dirinya. Dia mau ya, mau untuk keluar dari zona nyaman. Ya, dia tahu ini gak enak, tapi dia mau keluar dari zona nyaman. Ini sangkal diri. Kemudian dia pikul salib ya. Apapun yang dunia lontarkan dalam hidupnya karena dia mengikut Kristus ya, apa yang dunia kata-katain ya kepada dirinya karena dia ikut Kristus, tapi dia tetap mempertahankan eksistensinya, mempertahankan imannya kepada Kristus. Pikul salib ya Oma dan Opa, sehingga ketika dia dihina, dilecehkan ya, dianiaya, dicela ya, dia tetap menjadi pengikut Kristus. Oma dan Opa yang dikasih Tuhan, puji Tuhan ya, kita adalah orang-orang yang berbahagia. Mengapa? Karena kita adalah karena ada Allah di dalam hidup kita. Karena Roh Kudus menuntun kita di dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus menuntun kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita tidak mencari kebahagiaan di luar sana. Kebahagiaan kita bukan ditentukan karena barang-barang atau kedudukan atau apapun yang di luar sana, tetapi kebahagiaan kita karena ada Allah dalam hidup kita. Puji Tuhan, kita adalah orang-orang yang berbahagia, orang yang perlu Allah, orang yang berduka karena dosa, orang yang mau taat diajar oleh Allah, orang yang rindu akan kehadiran Allah, orang yang punya belas kasihan, hati berbelas kasihan, orang yang mau menjauhkan diri dari dosa, orang yang membawa damai, bukan membawa keributan ya. Di mana-mana kita bukan membawa keributan, tapi kita termasuk orang yang membawa damai, orang yang mampu untuk sangkal diri dan pikul salib. Puji Tuhan, Oma dan Opa yang dikasih Tuhan. Yuk kita sama-sama tundukkan kepala. Kita akan terima berkat dari Mount of Beatitude ini, berkat Tuhan ya. Melalui tempat ini kita percaya bahwa ada berkat khusus bagi kita dari tanah Israel, dari tanah perjanjian. Yuk sama-sama kita akan berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu, untuk 8 ucapan bahagia yang boleh kami terima pada hari ini. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Biar kami boleh termasuk bilangan orang-orang yang diberkati Tuhan. Kami termasuk bilangan orang-orang yang berbahagia. Karena kami adalah orang yang perlu Tuhan. Kami butuh Tuhan. Kami adalah orang yang berduka karena dosa. Kami adalah orang yang sedih ketika kami melihat dosa. Kami adalah orang-orang yang taat dan mau diajar Tuhan. Oh Tuhan, karena kami orang-orang yang merindukan
Tuhan, dimanapun kami berada. Kami adalah orang-orang yang punya belas kasihan. Kami juga orang-orang yang mau menjauhkan diri, mampu menjauhkan diri dari dosa. Kami adalah orang-orang yang membawa damai dan bukan keributan. Dan kami adalah orang-orang yang mau sangkal diri dan pikul salib untuk mengikut Tuhan. Tuhan, Kau memberkati Oma dan Opa, memberkati Bapak, Ibu, pemirsa semua yang saat ini sedang menonton channel YouTube ini. Bapak, terima kasih Bapak. Engkau memberkati Tuhan, memberkati setiap kami. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Oh, berkat bahagia, berkat daripada Bapak boleh mengalir atas setiap kami yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat daripada Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami terima kebahagiaan surgawi boleh tertanam dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Oma dan Opa yang dikasih Tuhan ya. Oma dan Opa, kita bersyukur hari ini ya, perjalanan hari ini kita sudah sampai Mount Beatitudes ya. Oma dan Opa, kita percaya kita akan terus nanti mengikuti perjalanan-perjalanan berikutnya. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala. Puji Tuhan, Oma dan Opa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, serta pemirsa semuanya. Perjalanan kita hari ini ya, hanya sampai di sini. Dan kita akan lanjutkan perjalanan kita untuk ke tempat-tempat ziarah, untuk ke tempat-tempat lainnya seperti yang firman Tuhan di Kapernaum dan sebagainya pada episode yang berikutnya. Mari Oma dan Opa, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita nantikan episode berikutnya. Kita akan sama-sama bangkit berdiri ya. Kita akan terima berkat yang daripada Bapa ya. Oma dan Opa, siapkan hati kita, buka hati kita untuk Roh Allah, untuk Bapa di surga boleh mencurahkan berkatnya atas kita. Biarlah berkat, damai sejahtera, sukacita daripada Bapa boleh melimpah atas Oma dan Opa. Berkat yang daripada Bapa mengalir atas Oma dan Opa. Terlebih berkat kekuatan untuk menjadi anak-anak kerajaan Allah. Untuk menjadi imamat yang rajani. Boleh menjadi bagian Oma dan Opa. Bahkan berkat kekuatan untuk menjadi berbahagia dan diberkati Tuhan. Ada pada Oma dan Opa, mulai sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati Oma dan Opa, Bapak Ibu semuanya yang dikasihi Tuhan. Sampai jumpa.